Kembali lagi, bismillahirrohmanirrohim. Kita kembali masuk ke serial berikutnya dalam acara mereview rencana kegiatan dan anggaran madrasah. Sebelum kita lanjut ke episode kali ini, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal yang kemarin kita bahas ya, yaitu yang terkait di sisi ini di minggu yang lalu. Nah, mengenai pembelian Windows Pro seperti ini ya. Nah, jadi madrasah memang bisa memasukkan semua komponen biaya yang ada dalam aplikasi, tetapi tidak semua komponen pembiayaan tersebut itu tertera di dalam Juknis. Apabila tidak ada dalam Juknis, maka sebenarnya pembelian tersebut tidak bisa dilakukan. Walaupun di dalam aplikasi memuat komponen pembiayaan ini. Jadi sebelum rekan-rekan Bapak Ibu memasukkan sesuatu ke dalam aplikasi Erkam komponen pembiayaan terutama bendahara ya, tolong dicek dulu di Juknis apakah komponen pembiayaan tersebut itu diizinkan atau tidak di dalam Juknis, diketahui atau tidak di dalam Juknis. Apabila tidak ada, maka sebenarnya komponen pembiayaan ini mungkin disediakan untuk jenis pendapatan yang lain. Kan ada banyak ya jenis pendapatan dalam aplikasi itu. Ada yang menggunakan APBD, ada yang menggunakan hibah, ada yang menggunakan yayasan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu komponen pembiayaan mungkin terdiri dari berbagai macam hal yang bisa jadi ada di Juknis, bisa jadi juga tidak ada di Juknis. Jadi tolong dicek baik-baik ya. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi untuk review kita kali ini masih di Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang. Nanti kita akan bersama-sama mereview ini. Kalau kemarin kita mereview salah satu madrasah swasta, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan mereview untuk yang negeri. Bisa kita lihat ya perbedaannya ya. Kalau untuk yang swasta kemarin kita lihat di atasnya, penggunaan sumber dana itu ada semester 1, ada semester 2-nya. Sedangkan kalau untuk negeri, dia akan langsung menggunakan satu ya, gelondongan gitu ya. Oke, kita akan coba untuk mereview. Yang pertama kita lihat di sini peningkatan kompetensi tenaga ketatausahaan. Langkah pertama seperti biasa kita cek dulu di Excel yang kegiatan. Ini adalah Excel kegiatan yang terbaru ya, yang update yang terbaru. Kita akan coba cek tadi komponen pembiayaannya adalah peningkatan kompetensi peningkatan peningkatan kompetensi ya, tenaga ketatausahaan. Dia ada di nomor 5, kode pos nomor 5. Oke, dia ada di kode pos nomor 5. Sedangkan untuk honor penulisan ijazah, mari kita cek di Juknis. Ya, ini udah saya siapkan ya di Juknis halaman 38, Juknis tahun 2021 ya. Mengatakan ada nih honor penulisan ijazah. Tetapi kita lihat dulu kamarnya. Kamarnya nomor berapa? Ternyata kamarnya nomor 3. Yaitu kamar nomor 3 adalah kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler. Sedangkan kamar yang tadi dipakai untuk sub kegiatan adalah kamar nomor 3. Jadi ini kamar nomor 5. Ini kamar nomor 3 tapi sub kegiatannya pakai nama kamar nomor 5. Berarti ini ada yang keliru. Oke. Kemudian honor penulisan ijazah, ini dia artinya satu orang untuk menulis sebanyak 327 lembar. Oke. Kemudian harganya sebesar 20.000. Kemudian kita lihat di sini pemeliharaan mebeler. Pemeliharaan mebeler itu sifatnya adalah, kita cek dulu lah ya, pemeliharaan mebeler ini biar semakin kuat lah. Oke, pemeliharaan mebeler itu ada di komponen nomor 7. Ada di komponen nomor 7, sedangkan yang sifatnya printer, tinta infus dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di nomor 11, yaitu adanya di pengelolaan madrasah ya. Nah, ini artinya tidak nyambung ya antara yang atas dengan yang bawah. Ini nomor 7 sedangkan ini nomor 11. Toh pun kita tanpa melihat komponen Juknis, sebenarnya kita kan bisa ngecek ya. Ini kan sifatnya mebeler.
Apakah printer itu dia sama dengan mailer? Ya kan kita harus pertanyakan ya yang sifatnya seperti itu. Kemudian ini juga sama artinya ya, komponen pembiayaan ini nggak bisa dipakai untuk sub kegiatan ini seharusnya. Kemudian ini scanner, kemudian mesin penghancur kertas, kemudian cartridge sifatnya sama ya, kemudian lemari, oke. Kemudian nah ini ada perjalanan dinas tetapi menggunakan sub kegiatan pemeliharaan mebler. Semakin nggak nyambung ya, nggak relevan, nggak koheren antara sub kegiatan dengan komponen pembiayaan yang bisa dimasukkan. Oke, ini juga sama pembelian komputer. Pembelian komputer itu komponen juknisnya nomor 13. Lagi-lagi dia menggunakan yang tadi pemeliharaan mebler nomor 7 ya, masih nggak cocok. Kemudian pelaksanaan mesti keuangan sekolah, pelaporan dan penjilidan. Saya minta maaf ini mungkin ini versi yang sebelumnya, tapi untuk yang versi terbaru saya belum menemukan itu komponen yang disebutkan tadi. Kita lihat ya, kita cek. Kalau yang ini kan dia artinya standar 7 kegiatan nomor 21 sub kegiatannya nomor 6 ya. Kalau kita cek di data referensi di sini tadi udah saya coba untuk ngecek tapi belum ketemu ya. Ini ada 721 ya, administrasi keuangan sekolah. Ini sifatnya kan hampir mendekati ya pelaporan dan penjilitan itu, tetapi tidak ada yang nomor 6 ya. Mungkin ini menggunakan yang masih yang versi yang lama mungkin ya. Jadi tidak ada yang nomor 6. Kemudian pelaporan dan penjilitan, oke, ini katakanlah ini ada ya, ini 15 kotak, oke. Alat tisu. Jadi ini kan untuk pelaporan dan penjilitan katakanlah ini ada. Tetapi kenapa ada yang sifatnya tisu ya? Kenapa tisu dipakai untuk pelaporan dan penjilitan ini ya? Kemudian ini kertas blinder, oke, kertas HVS A4, oke, kemudian lem stick, coklat tali, oke, kemudian kalkulator. Nah, ini juga sama ya, kalkulator kan tidak bisa dipakai untuk menjilid ya, atau untuk pelaporan yang sifatnya ini kan dia sifatnya untuk sesuatu yang alat kerja ya. Kemudian ini pensil warna, kemudian karet penghapus, oke, ballpoint, oke, kemudian staples, oke, baik. Kita lanjutkan rumah tangga daya dan jasa tagihan listrik. Oke, listrik pasca bayar ini 6 bulan kali 0 bulan. Ini mungkin bapak atau ibunya lupa untuk menghapus. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa hanya 6 bulan? Mana 6 bulan sisanya? Sehingga di sini yang dibiayai hanya tahap 1, sedangkan tahap 2-nya sini kosong semua ini. Ini telepon juga tidak ada, kemudian tagihan air juga tidak ada, kemudian internet juga tidak ada di tahap kedua. Artinya kalau memang bapak ibunya berniat seperti ini, artinya tidak ada pengeluaran untuk listrik dari bulan Juli sampai Desember kalau sifatnya seperti ini ya. Kemudian kita cek lagi ini pelaksanaan uji coba UASBN tingkat kota panitia ujian 33 orang per kegiatan. Nah, ini kemudian kenapa ada PPN ini ya? Masa orang dikasih PPN kan jadi nggak nyambung ya. Ini juga sama ya. Mungkin apa namanya tuh kepencet ya. Ini oke, honor teknisi, kemudian honor pengawas ujian. Yang masih menarik untuk saya adalah sebenarnya ini ya, panitianya ada sampai ke 33 orang ya. Ini saya kurang tahu ya, ini harus didalami lebih lanjut bagaimana bisa panitianya bisa sebanyak ini ya, 33 orang. Kemudian ekstrakurikuler GBPNS non sertifikasi 6 OK 150.000. Iya. Oke, ini sepertinya masih kurang banyak ya beliau mengisinya. Jadi demikian saja untuk review kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.